Karena kebanyakan dari kita ini lalai, luput, bahkan mengakhirkan sholat ini waktu sholat apa? Asar. Ini yang kebanyakan kita ini. Ketiduran, sibuk di kantor, rapat dan sebagainya. Al-Imam Al-Zahabi menjelaskan dalam kitabnya Al-Kabair di dalam bab yang keempat, hukmu tarikis shalah, hukum meninggalkan sholat. Yang dimaksud adalah meninggalkan sholat berjamaah di sini dengan sengaja. Ini termasuk daripada dosa besar. Resesi apa dan sebagainya itu jangan kita percaya dengan omongan seperti itu. Maka hendaklah kita apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita rizkinya itu sudah Allah berikan. Sampai semut kecil pun itu Allah sudah berikan. Apalagi kita yang punya otak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina al-karim al-mustafa wa mawala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, salatullahi wa salamuhu, balaghar risalah wa addal amanah, wa nasahal ummah, wa jahada fillahi haqqa jihadih, hatta tarakana alal bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Salatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa jihadin wa ittiba'in ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. وبعد بارك الله فيكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman wal Islam, yang mana dengan kedua nikmat tersebut kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sedikit mempelajari agama Allah dan berusaha untuk mengamalkan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Barakallahu fiikum. Kita akan lanjutkan pembahasan kita Syarah Riyadhus Shalihin li fadilati Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada pembahasan bab al-muraqabah, yaitu menjaga hak Allah dan memahami takdir. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau pernah menceritakan, mengkisahkan kisah beliau ketika beliau masih berumur di bawah 10 tahun. Beliau mengatakan,
kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku pernah berada di belakang Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Aku pernah dibonceng oleh beliau. Faqala, maka Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat yang hendaknya engkau memegang kalimat tersebut. Maka Rasul yang mulia bersabda, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Kemudian Rasul mengulang kembali, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, maka Allah senantiasa akan bersama denganmu. Idza sa'alta, maka jika engkau meminta, memohon, fas'alillah, maka mintalah, memohonlah engkau selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kata Rasul. Dan jika engkau memohon pertolongan, maka meminta pertolonganlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam, ketahuilah oleh engkau wahai anakku, annal ummata, sesungguhnya umat manusia ini, law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Kalau seandainya mereka semuanya berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepada engkau dengan sesuatu manfaat, maka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali qad katabahu Allahu laka, yaitu apa yang telah Allah tetapkan atasmu. Kemudian Rasul melanjutkan, wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in, dan sekiranya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan mudarat, memberikan bahaya kepada engkau dengan sesuatu, maka tidak akan pernah bisa membahayakanmu kecuali atas apa yang telah ditakdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam, pena telah terangkat. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Hadis ini hadis sahih, hadis hasan, riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Dalam riwayat yang lain, Rasul yang mulia pernah mengkhabarkan, ihfazillah, jagalah Allah, tajiduhu amamaka, maka engkau akan menemukan Allah di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi firraha, kenalilah Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu engkau lapang. Ya'rifka fi syiddah, maka Allah pasti akan mengenalimu ketika engkau di waktu susah, di waktu sulit. Wa'lam, ketahuilah olehmu, annama akhta'aka lam yakun liyusibak, apa-apa yang tidak akan pernah menimpamu tidak akan pernah mengena padamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa-apa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annan nasra, bahwasannya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ma'as sabr, disertai bersama dengan kesabaran.
wa annal faraja ma'al karbi, dan kemudahan bersama dengan kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis ini terkesan oleh kita ini biasa saja. Padahal para ulama rahimahumullahu ta'ala telah menjelaskan di dalam hadis yang mulia ini terkandung wasiat Rasul yang begitu sangat berharga sekali. Bahkan para ulama menjelaskan wasiat Rasul yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini merupakan wasiat yang begitu agung dan terdapat kaidah yang sempurna di dalam perkara urusan agama yang mulia ini. Wa qala ba'dul ulama, maka berkata Syekh Dr. Mansur ketika menjelaskan hadis ini, berkata sebagian para ulama, dinukil oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali tentang hadis yang mulia ini, tadabbartu hadzal hadis, aku telah mentadaburi, aku telah meneliti, aku telah mempelajari hadis yang mulia ini, fa'ad hasani, dan sungguh aku telah terkagum dengan makna yang terkandung pada hadis yang mulia ini. Wakitu atisu, dan hampir-hampir saja aku ceroboh meninggalkan makna yang terkandung di dalam hadis ini. Fawa asafa minal jahli bihadzal hadis, sungguh celakalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui makna hadis yang mulia ini. Dan beliau mengatakan wa qillatit tafahumi, dan sedikitnya pemahaman tentang hadis ini, tentang makna hadis yang terkandung dalam hadis ini. Maka Syekh melanjutkan, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis tentang menjaga hak Allah dan memahami takdir. Kita tahu, ikhwan, Rasul yang mulia adalah seorang yang agung, orang yang lebih mulia, nomor satu di dunia ini. Antum bayangkan coba, seandainya antum melihat ada sosok orang yang antum muliakan, seperti gubernur kita atau wali kota kita, yang dia menaiki kendaraan yang tidak mewah, atau mungkin beliau dibonceng atau membonceng ojek online, maka antum akan terkagum-kagum dengan apa? Dengan ketawaduan, sosok kerendah hatian terhadap orang yang kita muliakan tersebut. Begitulah Rasul. Rasul mengajarkan kepada umatnya agar rendah diri, kemudian tawadhu', dan mengajarkan untuk zuhud. Beliau rela untuk apa? Beliau rela untuk membonceng seorang anak kecil dengan keledai. Bisa antum bayangkan. Dengan keledai. Beliau membonceng Abdullah bin Abbas dengan keledainya, bukan dengan kuda yang mewah. Kezuhudan beliau ini dijelaskan oleh para ulama menandakan bahwasannya seandainya beliau memilih sebagai seorang raja dan utusan Allah, kemudian beliau memilih sebagai seorang hamba dan utusan Allah, maka beliau memilih apa? Sebagai seorang hamba dan utusan Allah, bukan sebagai seorang raja. Bisa beliau kalau mau untuk apa? Mendapati seluruh harta yang ada di
dunia ini jika beliau mau. Tapi ada satu pelajaran yang bisa kita petik, kesalahan yang terjadi pada umat Islam ini mengartikan makna zuhud. Sebagian dari kita apa? Mereka memaknai zuhud dengan pakaiannya lusuh, ya kan? Kemudian gak pernah disetrika pakaiannya, jalan tanpa alas kaki, meninggalkan anak istri. Ini sangkaan yang mereka sangkakan dengan apa? Makna zuhud yang mereka dapati dari sosok figur Rasul yang mulia. Ini dikatakan zuhud. Meninggalkan dunia, ini dikatakan zuhud oleh mereka. Meninggalkan kemewahan yang ada pada dunia. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Maka yang dimaksud dengan zuhud yang sebenarnya adalah dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitabnya Az-Zuhud, beliau mengatakan tarku ma la ya'ni fil akhirah. Ini makna zuhud yang sebenarnya, yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak memberikan manfaatnya pada akhirat. Ini zuhud. Bukan berarti seorang itu enggak boleh menjadi orang yang kaya raya, menjadi seorang bisnismen, atasan, enggak. Boleh. Tapi yang dilarang seseorang itu kalau dunianya menjadikan akhiratnya ini terhalang, terlupakan, tertinggalkan, maka ini membahayakan dirinya. Dan ini harus ditinggalkan. Kalau menjadikan akhiratnya terlupakan. Bukankah Allah berfirman, walad daral akhirah khairul laka minal ula? Bukankah akhirat itu lebih utama daripada dunia? Jadi kalau misalkan kita menjadi seorang yang pemimpin, sosok figur yang disegani oleh orang lain, maka jadikanlah kedudukan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah ini dengan kata muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sosok ketawaduan, kezuhudan Rasul yang dimaknai oleh para ulama dengan makna yang benar. Bukan berarti apa kita meninggalkan dunia. Boleh, silakan antum mencari dunia untuk kepentingan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, kemudian Syekh Dr. Mansur menjelaskan, melanjutkan, fihi wasiyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ibni Abbas, dan di dalamnya terkandung wasiat Rasul kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, taujihus syabab as-saghir, yaitu memberikan nasihat kepada anak kecil. Kata beliau, ini begitu membekas kepadanya. Karena ketika itu apa? Rasul menasihati Abdullah bin Abbas, umurnya berapa? Belum mencapai 10 tahun. Ketika 10 tahun Rasul sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, seseorang muslim atau seorang figur ayah menasehati anaknya ketika berumur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, beranjak balik, ini lebih membekas. Antum tanamkan kepada anak antum misalkan bagaimana wajibnya sholat. Antum tanamkan ketika kecil. Bagaimana wajibnya sholat, bagaimana hakikat sholat, dan kedudukan sholat ini di mata Islam. Tanamkan. Kemudian antum tanamkan anak antum bagaimana keutamaan orang-orang yang sholat. Maka akan membekas pada dirinya sejak kecil
sampai beranjak dia dewasa. Dan pahala yang didapati oleh orang-orang yang mengajarkan atau menasehati atau memberikan wejangan kepada anaknya ataupun kepada orang lain, maka akan terus mengalir sampai dia mati. Antum tanamkan kepada anak antum, jangan bohong. Dengan ilmu yang antum dapati. Qul khairan au liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Ini biasa diajarkan di TPA, benar kan? Di TPA ini. Qul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Kemudian tanamkan kejujuran, wajibnya sholat berjamaah sejak dini. Dan ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, yaitu menanamkan benih-benih kebaikan kepada anak yang masih kecil. Ini lebih membekas daripada antum ajarkan, antum tanamkan kepada anak yang sudah besar baligh. Ini biasanya apa? Ada sedikit perlawanan darinya. Punya anak jarang sholat, umurnya sudah baligh. Ketika disuruh sholat apa? Udah sholat belum? Udah, padahal bohong dia. Dia hanya menjalankan sholat karena apa? Karena takut sama orang tuanya. Bukan karena merasa wajib yang Allah bebankan atasnya. Inilah kalau misalkan kita mengajarkan anak kita ini sudah besar. Berbeda dengan mengajarkan anak ketika masih di bawah umur. Taib. Kemudian pelajaran yang ketiga yang dijelaskan oleh Syekh, ihfazillah, jagalah Allah. Yaitu dengan apa? Ihfaz hududallah wa huquqahu wa awamirahu bi an taf'al qadra istita'ah wa nawahihi bi an tatajanjab qawlan wa fi'lan. Jagalah Allah, yaitu dengan engkau menjaga batasan-batasan yang Allah berikan kepada seorang hamba, dan engkau menjaga hak-haknya Allah. Kemudian engkau menjaga apa lagi? Apa yang telah Allah perintahkan kepadamu dengan sesuai kadar kemampuanmu. Dan Allah memerintahkan agar kita menjaga Allah dengan apa? Meninggalkan apa yang Allah haramkan atas kita, baik itu ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Maksudnya menjaga hak dan batasan Allah itu seperti apa? Yaitu dengan kita mentauhidkan Allah, yaitu dengan kita memurnikan segala macam bentuk peribadahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan segala macam bentuk perbuatan yang menjatuhkan seorang kepada kesyirikan. Ini maksudnya, yaitu dengan menjaga hak dan batasan Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan di dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya beribadah, memurnikan ibadah sepenuhnya, mengikhlaskan dirinya kepada Allah dalam beragama. Ini yang Allah perintahkan. Di dalam firman yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta, memohon, berdoa, bernazar, menyembelih, berpuasa, hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang ada dari sebagian dari kita, yang mereka apa?
menyembah Allah, kemudian mereka menyembah selain Allah, menyembah makhluk. Dan ini mereka tidak menjaga hak dan batasan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini. Maka ini makna inti dari ihfazillah, jagalah Allah. Kemudian menjaga apa? Apa yang Allah perintahkan atasnya, yaitu dengan apa? Menjaga salat salah satunya. Allah Ta'ala berfirman, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat oleh kalian wahai kaum muslimin, was salawatil wusta, dan jagalah salat asar. Ini Allah memisahkan antara salat yang 5 waktu ini, mengkhususkan salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah oleh kalian salat bersama dengan orang-orang yang salat. Ini perintah untuk apa? Salat berjamaah, ikhwan. Untuk salat berjamaah. Karena kebanyakan dari kita ini lalai, luput, bahkan mengakhirkan salat ini waktu salat apa? Asar. Ini yang kebanyakan kita ini. Ketiduran, sibuk di kantor, rapat dan sebagainya. Al-Imam Al-Zahabi menjelaskan dalam kitabnya Al-Kabair, di dalam bab yang keempat, hukmu tarikis shalah, hukum meninggalkan salat. Yang dimaksud adalah meninggalkan salat berjamaah di sini dengan sengaja. Ini termasuk daripada dosa besar. Meninggalkan salat berjamaah dengan sengaja. Kemudian Rasul yang mulia menghabarkan, memberikan keutamaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat berjamaah tepat pada waktunya. Rasul yang mulia bersabda, man hafadhu 'alaiha, barang siapa yang dia menjaga salat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tepat pada waktunya berjamaah bagi laki-laki di masjid, kanat lahu nuron, maka Allah akan berikan padanya cahaya keimanan, wa burhanan, dan Allah berikan petunjuk baginya, wa najatan yaumal qiyamah, dan Allah jadikan dia berhasil nanti kelak pada hari kiamat. Ini orang-orang yang menjaga salat 5 waktu berjamaah tepat waktunya. Makanya kita jangan ngeluh kita. Ini gimana ini? Kok susah, Allah lupa sama ana. Dilihat dulu diri kita bagaimana kita beribadah. Jangan merasa mengeluh mulu sama Allah. Tapi ibadah kita ini bagaimana? Ya. Jangan kita menyalahkan Allah terus. Ketika susah baru kita ingat sama Allah. Ini kebanyakan dari kita ini. Pas lagi susah, lagi kere, lagi benar-benar kita belangsak, ini baru kita ingat sama Allah. Datang ke masjid kita, sholat kita, doa kita sama Allah, nangis-nangis. Tapi pas Allah berikan apa yang kita mau, lupa udah. Ya ini kebanyakan dari kita. Bagaimana Allah mau ingat sama kita? Taib. Begitu pula seorang yang dia menjaga wudunya. Ini ada perintah dari Rasul. Ini ada sunnah yang dianjurkan sangat menjaga wudu. Rasul yang mulia bersabda, wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidaklah seorang yang menjaga wudunya kecuali dia orang-orang yang beriman. Antum jaga wudu antum dari berhadas, maka antum termasuk ciri orang yang beriman, kata Rasul. Ketika batal langsung berwudu. Batal berwudu. Lah Ustaz, bagaimana ini?
batal berwudu, antum dapatkan keutamaan dari Rasul apa? Menjadi orang yang beriman. Ya. Baik. Pelajaran yang keempat, maka seseorang yang dia menjaga hak Allah, menjaga batasan Allah, menjaga apa yang Allah perintahkan, menjaga apa yang Allah haramkan atasnya, maka akan mendapatkan buah hasil dari apa yang telah diperoleh selama ini. Yaitu dengan apa? Yahfadka, ini hasilnya. Jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Ini. Pokoknya kalau Allah sudah menjaga kita, tidak ada satu orang pun makhluk yang lebih hebat penjagaannya kecuali siapa? Allah, ikhwan. Maka dijelaskan oleh para ulama, famin jazaillahi, maka dari termasuk balasan ganjaran Allah Subhanahu wa taala, liman hafidhahu, kepada siapa saja seorang muslim yang dia menjaga Allah, an yahfadhahu, maka Allah akan menjaganya. Fal jaza'u min jinsil amal. Ini kaidah. Balasan tergantung dari amalan yang diperbuat oleh seorang muslim. Ini kaidah. Balasan seorang tergantung dari amalan yang dilakukan olehnya. Sedikit banyaknya. Kalau misalkan dia berbuat kebaikan, beramal soleh kepada Allah itu banyak, maka Allah akan berikan balasan yang banyak. Tapi kalau dia beribadah, beramal soleh itu sekedarnya doang, sekenanya, maka Allah akan berikan sekenanya saja. Dan ini kaidah yang benar. Dan kaidah ini bisa dipakai dengan kaidah yang lainnya, dengan contoh yang lainnya. Contohnya, seorang ayah ketika dia mendidik anaknya tanpa secara langsung, mengajarkan anaknya tanpa secara langsung, misalkan dia berbuat durhaka kepada orang tuanya, berbuat durhaka, marah-marah, kemudian ketika disuruh oleh orang tuanya dia enggak mau, maka anaknya ini akan ikut secara tidak langsung. Karena apa? Karena kaidah mengatakan al jaza'u min jinsil amal. Balasan tergantung dari amalan perbuatan yang dilakukannya. Begitu pula seorang istri durhaka sama suaminya, tidak mau nurut apa yang diperintahkan sesuai dengan kadar syariat yang mulia ini, maka akan nurun kepada anaknya tanpa disadari olehnya. Nah, ini kaidah yang bisa masuk kepada contoh seperti itu. Kalau misalkan sebaliknya seorang ayah berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, kemudian dia ingat kepada orang tuanya, kebanyakan dari kita apa? Kalau kita pergi keluar kota, jujur kita, yang pertama antum telepon itu siapa? Antum lagi di luar kota, apa yang pertama antum telepon siapa? Istri kan? Istri. Mah, mau apa? Orang tua antum masih hidup. Ibu antum masih hidup. Ayah antum masih hidup. Pernah enggak kita berpikir kita telepon orang tua kita, kita tanyakan mau apa? Pernah enggak? Jujur kita. Pernah tidak? Dan ini yang sering kita lupakan. Kita lebih mendahulukan siapa? Istri kita daripada kedua orang tua kita. Maka bagaimana Allah akan menjaga kita? Kalau kita tidak menjaga batasan-batasan yang Allah perintahkan atas diri kita di sini. Maka dijelaskan oleh para ulama, wa hifdzullah lil 'abdi yadkhulu fihi amran, penjagaan Allah kepada seorang hamba ini ada dua cara. Ada dua cara Allah menjaga hambanya.
Yang pertama, hifzullah fi masalihi dunya. Allah menjaga hambanya dari segala macam urusan dunia. Ini yang pertama. Allah menjaga hambanya dari segala macam urusan dunia. Dengan cara apa? Antum perhatikan di sini. Fayahfadhuka fi badanika, maka Allah akan menjagamu dari badanmu. Ini yang pertama. Wa malika, dan Allah menjaga hartamu. Wa waladika, dan Allah menjaga anakmu dan keturunanmu. Wa ahlika, dan Allah menjaga keluargamu. Ini kalau Allah sudah menjaga kita, Allah menjaga segala macam urusan dunia kita. Karena Allah sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 82, wa kana abuhuma salihah, dan kedua anak yatim tersebut memiliki seorang ayah yang soleh. Antum buka tafsirnya di rumah nanti. Quran surat Al-Kahfi ayat 82. Ini kisahnya bagaimana? Dua anak yatim yang ditinggalkan oleh seorang ayah yang soleh yang wafat. Kemudian Nabi Khidir datang kepada Nabi Musa, tidak merobohkan temboknya karena di dalamnya ada apa? Ada harta yang ditinggalkan oleh ayahnya. Allah jaga. Allah jaga. Bisa bayangkan di sini. Allah jaga hartanya. Kemudian berkata Imam Sa'id ibn Musayyib, ini salah seorang tabi'in besar, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Antum perhatikan di sini nasihat Imam Sa'id ibn Musayyib. Wahai anakku, inni la azidu fi salati min ajlika. Sesungguhnya aku pasti akan menambah banyak salatku karena engkau. Kenapa? Raja'a an ahfadha fika. Aku berharap Allah menjagamu karena sebab amalan salatku yang aku peruntukkan kepada Allah untukmu. Ini. Kalau kita memperbanyak amalan soleh kita, kebaikan kita, amalan solat kita, sedekah kita, puasa kita, kita peruntukkan untuk anak-anak kita, maka Allah akan menjaga kita dan anak-anak kita langsung. Dan ini termasuk sunnah yang disyariatkan. Kita dibolehkan apa? Bertawassul dengan amal kebaikan yang kita lakukan. Boleh, silakan antum. Antum perbanyak sedekah, anak antum lagi enggak mau diatur, susah banget diatur. Perbanyak antum mendekatkan diri kepada Allah. Istri tidak mau diatur, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Ataupun suami tidak mau diatur, tidak mau sholat. Maka hendaklah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan makin menjauh kita. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat malam kita bangun lagi. Kemudian membaca Al-Quran tadarus selepas salat subuh. Perbanyak sedekah, menolong, membantu orang. Kita peruntukkan, niatkan untuk berwasilah dengan amal soleh kebaikan untuk anak dan keluarga kita. Kemudian berkata Imam Ibnul Munkadir, ini salah seorang tabi'in, beliau mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajulis salih. Sesungguhnya sebab kesolehan seseorang, Allah pasti akan menjaga orang tersebut, wa waladahu, dan Allah menjaga anaknya, dan Allah menjaga pula cucu-cucunya. Kemudian Allah menjaga keluarganya, dan Allah menjaga lingkungan sekitarnya. Dari apa? Dari penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung enggak kalau kita bertenaga dengan siapa? Dengan orang yang baik, dengan orang yang soleh, maka Allah akan tahan baginya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada satu kisah yang begitu menarik. Al-Imam At-Tabari, kita tahu Al-Imam At-Tabari siapa? Salah seorang ahli tafsir.
Beliau berumur 90 tahun. 90 tahun, antum perhatikan. Allah jaga dirinya. Dia enggak fitness dia. Enggak fitness, enggak lari dan sebagainya. 90 tahun dikisahkan ketika itu beliau naik kapal. Ketika sampai di tepi laut, umur 9 tahun kalau pakai akal kita, Al-Imam At-Tabari lompat dari atas ke bawah tanpa merasakan sakit. Bisa enggak? Umur 90 tahun bisa lompat dari atas kapal, ini dikisahkan langsung, kisahnya sahih. Dia lompat dari atas ke bawah kemudian tanpa merasakan sakit dan muridnya semua kaget, heran. Dengan mengatakan, "Ya Syekh, wahai Syekh, kaifa hadza wa anta kabirun fi sin? Wa qad balagta at-tis'in." Kok bisa engkau sudah tua, umurmu sudah 90 tahun, kenapa engkau bisa lompat dari atas kapal ke bawah? Dan ini yang bisa dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang kuat, orang-orang yang gagah. Maka apa kata beliau? Faqala, beliau mengatakan, hadhihi a'dha'u, ini adalah badanku. Ini badanku, kata beliau. Ini adalah tubuhku. Hafidnaha fis sighar, aku menjaganya ketika aku waktu masih kecil. Yaitu dengan apa? Menjaga dari batasan Allah, menjaga dari apa yang Allah perintahkan, menjaga dari apa yang Allah haramkan. Fahafidhallahu, maka Allah menjagaku fil kibar, ketika aku sudah tua. Antum lihat kalau nggak percaya, lihat antum bagaimana para alim ulama yang sudah tua renta, umurnya di atas 80 tahun Allah jaga. Apakah ada waktu dia untuk apa? Fitness? Ada nggak? Nggak ada. Tapi Allah jaga, Allah bimbing dirinya karena dia menjaga Allah. Dan antum lihat ada orang yang menjaga makannya, pola makannya dijaga olehnya. 4 sehat 5 sempurna, dijaga olahraganya, olahraga rutin dia, sepedaan, ya. Kemudian dia menjaga tubuhnya, tapi dia tidak menjaga Allah, mati dia. Faham nggak? Lu kok bisa si fulan orang yang rajin olahraga, badannya sehat bugar, mati? Atau bisa bayangkan di sini. Dan termasuk dari kalau ingin umur kita panjang, umur kita berkah, jaga Allah. Itu. Jaga Allah, maka Allah akan membimbing kita. Allah akan membimbing kita. Jangan kita sombong, ikhwan. Jangan sekali-sekali kita sombong. Udah olahraga, ya, kemudian fitness, kemudian menjaga pola makan, kemudian mengatakan, wah, ini badan sehat ini karena saya olahraga. Saya sehat karena olahraga. Saya sehat karena makan 4 sehat 5 sempurna. Yang memberikan kesehatan siapa? Allah atau makanan? Allah. Ini yang sering kita lupakan, ikhwan. Dengan kita mengatakan saya sehat karena makanan, saya sehat karena olahraga fitness, ini bisa menjatuhkan seorang kepada syirik, ikhwan. Ini yang kita lupakan, maka Allah tidak menjaga kita. Ini penjagaan Allah di dunia. Maka penjagaan Allah yang kedua, bentuk penjagaan Allah yang kedua, yaitu Allah menjaga dari urusan akhiratnya. Ini yang paling utama, yang paling inti. Yaitu Allah menjaga agamanya, Allah menjaga keimanannya, Allah menjaga dirinya dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kalau sudah masuk fitnah syubhat di dalam otak kita ini, kira-kira bisa nggak kita keluar dari fitnah syubhat kita ini? Contoh gampangnya, kasus pembunuhan, pengeboman di Bandung. Emang dikira ini kecil apa? Iya. Atasannya ini sudah banyak di penjara, ya kan? Tapi kok masih ada bawahannya ini yang sampai mengakar, sampai mengorbankan nyawanya. Kenapa? Karena masuk syubhat di dalam otaknya ini. Orangnya bisa dibunuh,
Orangnya bisa dipenjara seumur hidup, tapi pemikirannya lepas bebas semua. Ini fitnah syubhat namanya. Makanya kalau ada fitnah syubhat ini masuk ke dalam otak kita, susah untuk keluar, bahkan lebih sulit daripada kita keluar daripada maksiat. Ini syubhat. Karena sejatinya Imam Fudail bin Iyad mengatakan, inna syubhat la khattafah. Syubhat ini menyambar-nyambar keras seperti petir. Wa innal quluba la du'afa, dan hati ini lemah. Makanya jangan antum, kalau misalkan antum gak kuat hati ini, jangan berteman kepada orang-orang seperti itu. Bisa nah, gak apa-apa anak bisa. Yang penting anak tahu batasan-batasan anak. Nah, kalau sudah terkena syubhat, teman kita ini susah. Mau kita menolaknya dan sebagainya. Ini fitnah syubhat. Begitu pula fitnahnya orang-orang Syiah. Rafidhah. Bagaimana syubhatnya mereka? Mereka meyakini bahwasannya yang paling mulia adalah Ali bin Abi Thalib, dan mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Ini fitnah syubhat ini yang sudah masuk mendarah daging kepada mereka. Susah untuk keluar baginya. Dan fitnah Khawarij. Apa itu fitnah Khawarij? Yaitu fitnah orang-orang yang berbuat keras, membunuh, menghalalkan darah kaum muslimin, ahlul qiblah selain daripada mereka. Ini fitnahnya Khawarij. Yang mereka memerangi siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini akar-akar benih fitnah Khawarij terjadi pada zamannya sahabat. Sudah ada, antum bisa bayangkan. Ini fitnahnya Khawarij, syubhat. Maka Allah akan menjaga diri kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat di sini. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana contohnya? Banyak. Nabiullah Yusuf menjaga dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga dirinya dari berbuat kebaikan, meninggalkan yang diharamkan Allah. Maka Allah menjaganya ketika apa? Ketika terfitnah dengan Imra'atul Aziz, kecantikannya. Berdua. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan sungguh Imra'atul Aziz menginginkan untuk berbuat zinah dengan Yusuf, dan Yusuf juga sama. Akan tapi apa? Kata Allah, laula an ra'a burhana rabbi, kalaulah bukan Nabiullah Yusuf melihat petunjuk dari Rabb-Nya, maka dia akan terjatuh dalam perbuatan keji tersebut. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, kami palingkan, kata Allah, dirinya dari kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin, kata Allah. Dan sesungguhnya Yusuf adalah termasuk dari hamba kami yang ikhlas, memurnikan ibadah hanya pada Allah. Allah jaga dirinya. Maka bagaimana tadi buahnya yang dapat kita ambil dari menjaga Allah? Maka Allah akan menjaga kita dari dua hal. Dari penjagaan dunia kita, diri kita, anak kita, harta kita, keluarga kita, dan Allah menjaga kita dari agama kita, yaitu dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kemudian pelajaran yang kelima, ihfazillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, maka Allah akan bersama denganmu. Senantiasa Allah akan bersama denganmu. Bagaimana caranya? Dijelaskan oleh Syekh, maknanya adalah anna man hafidhu hududallah, dan siapa saja seorang yang dia menjaga batasan-batasan Allah, wara'a huquqahu, dan dia benar-benar menjaga hak-haknya Allah, wajadallahu ma'ahu, maka dia akan menemukan Allah bersama dengannya.
Allah senantiasa bersama dengan dirinya. Fi jami'il ahwal, dari setiap keadaan kondisinya. Yansuruhu, Allah akan menolongnya. Kemudian dan Allah akan mempermudah segala macam urusan yang ada pada dirinya. Karena ini janjinya Allah. Antum perhatikan, Allah telah berfirman, ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan mereka adalah orang-orang muhsin yang Allah jaga. Kemudian Allah menjanjikan kepada siapa di sini? Abu Bakar As-Siddiq. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Idz yaqulu li sahibihi", ketika Rasul berkata kepada sahabatnya, siapa di sini? Abu Bakar, "La tahzan", jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Nah, ini kita tahu ini ayatnya, innallaha ma'ana, Allah pasti akan bersama dengan orang-orang beriman. Ya. Tapi apa? Panggilan Allahu Akbar, sholat, nanti aja lah. Nih, tanggung bola nih, Piala Dunia ya kan? Sampai jam 4. Udah gitu, subuhnya apa? Jam 6, jam 7. Sebagian para ulama mengatakan apa? Di dalam kitab Al-Kabair, seseorang yang meninggalkan sholat di luar dari waktunya, maka dia telah keluar dari Islam. Sebagian para ulama. Antum bisa bayangkan di sini. Dengan sengaja. Ya. Dan sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya nih ikhwan. Jangan kita menyepelekan, memudahkan hal ini. Walaupun pendapat yang kuat adalah sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dirinya selama dia tidak mengulangi perbuatan tersebut. Kemudian pelajaran yang keenam, ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah ketika engkau dalam keadaan lapang, luang, dalam keadaan senang. Apa kata Allah? Ya'rifka fi syiddah, maka Allah pasti akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan sulit dan dalam keadaan sedih. Ini. Maka jangan kita harap, aduh lagi susah nih, bisnis lagi susah. Ya. Kemudian kok dagangan ini gak laku-laku. Ya mikir kita. Muhasabah. Ini ada yang salah sama ibadah kita ini. Kok saya doa ini sampai bertahun-tahun gak dikabulkan oleh Allah? Ada yang salah dengan apa? Dengan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan muraqabahnya kita kepada, mendekatkan diri kita kepada Allah, ini ada yang salah. Maka kenalilah Allah di waktu lapang, maka pasti Allah akan mengenali kita di waktu sulit. Ini janjinya Allah ikhwan. Janji Allah itu pasti gak pernah meleset. Pasti. Kalau kita bertakwa, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kalau dia bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Waduh Ustaz nih susah ini. Waduh, bisnis dagang lagi ruwet, lagi gak laku-laku ini. Wah, terpaksa sana sikut sini Ustaz, berbuat zalim. Jangan harap Allah akan berikan kemudahan bagi kita. Ya. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, meninggalkan diharamkan oleh Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari jalan yang tidak diduga-duga olehnya. Taib. Pelajaran yang ketujuh. Wa idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mintalah kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Kalau kamu berdoa, berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada makhluk. Apa kata Syekh di sini? Faman anzala hawaijahu billahi ajabahu subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang dia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka Allah pasti akan mengijabahkannya. Allah akan mengabulkannya. Waman anzala hawaijahu bil makhluk, kata Syekh, barang siapa yang dia meminta kepada makhluk,
wa taraka su'alallah, dan dia meninggalkan meminta kepada Allah, kana dzalika sababan li ta'assuri umurihi, dan ini termasuk sebab sulitnya permohonan dia dikabulkan oleh Allah dan ditutupnya pintu ijabah atasnya karena dia minta kepada makhluk. Dia minta kepada makhluk, bukan minta kepada Allah. Apa contohnya? Anak kasih contoh. Anaknya sakit dia. Sakit. Kemudian dia datang ke dokter. Ngerengek, nangis dia. Mengatakan, dokter, tolong banget dokter. Berapapun saya bayar untuk kesembuhan anak saya. Pernah gak dia berpikir, yang menyembuhkan ini dokter atau Allah di sini? Dia minta kepada siapa di sini? Kepada makhluk. Maka inilah salah satu pintu Allah tutup, tidak dikabulkan doanya. Ya. Dan ini termasuk dari perbuatan dosa syirik. Tidak boleh kita meminta kepada makhluk, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sini. Taib. Bukan berarti kita udahlah kalau kita sakit udahlah kita sampai mati aja udah enggak usah ke dokter, bukan begitu. Dan itu juga termasuk kesalahan yang besar. Seseorang meninggalkan apa sebab? Bukan. Antum mengambil sebab tapi jangan jadikan sebab itu sebagai inti dari penyembuhan. Semuanya menyembuhkan siapa? Allah di sini. Taib. Ini maksud dari pelajaran yang ke-7. Pelajaran yang ke-8. Wa idza sta'anta fasta'in billah, maka jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah kata Allah. Kalau antum lagi kesulitan, benar-benar butuh pertolongan, minta sama Allah. Antum bangun sholat malam 3 rakaat aja, gak usah banyak-banyak. 2 rakaat, witir 1 rakaat, doa antum sama Allah. Lagi susah, Allah akan mengabulkan antum. 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Setiap harinya minta sama Allah, Allah akan mengabulkan kita. Langsung. Apa kata Allah janjinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini setiap hari kita baca, sehari berapa kali? Ya, sholat wajib udah 5 kali, belum sholat sunnah kita. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah dan kami meminta pertolongan. Tapi ada aja orang yang ketika susah sulit minta kepada siapa? Ki Gendeng ya, Ki Roso dan sebagainya. Kemudian dia takut, wah nanti 2023 ini dengar-dengar ada resesi. Waduh nih bisnis bisa semraut amburadul ini, carut maut dan sebagainya. Waduh ini ana dengar dari si fulan ini, dia ahli dalam bidang ini. La haula wala quwata illa billahil azim. Ikhwan, tidak ada yang bisa tahu hari besok. Wallahi tidak ada yang bisa tahu hari besok. Kalau kita percaya dengan omongannya ikhwan, musyrik kita. Enggak boleh kita. Ya. Jangan kita percaya sedikit pun dengan omongan orang-orang seperti itu. Resesi apa dan sebagainya itu, jangan kita percaya dengan omongan seperti itu. Maka hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita rizkinya itu sudah Allah berikan. Sampai semut kecil pun itu Allah sudah berikan. Apalagi kita yang punya otak ini. Ya kan? Allah sudah tanggung semuanya sampai mati. Semuanya. Maka jangan kita takut. Resesi nanti apalah segala macam, orang bilang ini itu dan sebagainya. Perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pasti akan menolong kita di sini. Taib. Dan pelajaran yang terakhir dijelaskan oleh para ulama, ini inti dari pelajaran pembahasan kita adalah tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus yakin kalau Allah tidak memberikan manfaat sedikit pun pada kita, sebesar apapun, sehebat apapun orang itu mau membantu kita, maka kita tidak akan pernah ditolong oleh Allah. Contohnya apa? Kalau sudah Allah menakdirkan orang tua kita wafat dalam keadaan sakit, sehebat apapun, sebanyak apapun harta kita yang kita miliki,
Sehebat apapun dokter itu menolongnya, kalau sudah Allah takdirkan mati, mati enggak? Mati. Sekaya apapun, itu maksudnya. Law istama'u ala an yanfa'uka bi syai'in, kalau seandainya semua manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, maka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali atas apa yang Allah tetapkan bagimu. Begitu pula sebaliknya, kalau sudah Allah melindungi kita, menolong kita, sehebat apapun orang berkumpul untuk memberikan mudarat, membahayakan kita, mau membunuh kita, kalau Allah sudah melindungi kita apa? Tidak akan pernah tersentuh sedikit pun kita dari mara bahaya, dari makar perbuatan manusia tersebut. Ini inti dari wasiat Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Percaya dengan takdir baik maupun takdir buruk yang Allah tetapkan kepada hambanya. Barakallahu fikum wa hadanallahu ila siratal mustaqim. Kita cukupkan, mungkin ada pertanyaan sedikit. Allahu taala a'la wa a'lam. Barakallahu fikum.